Oke Widya, terima kasih sudah kembali lagi di konseling individu. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kepercayaan diri Widya, dan untuk hari ini apa masih berlanjut dengan persoalan yang kemarin ya? Iya. Widya juga sudah tahu bagaimana kode etik dalam konseling kan rahasia, jadi Widya nggak usah khawatir. Juga Widya harus terbuka apa aja yang mau Widya cerita, begitu. Dan sekarang Ibu persilahkan Widya mau cerita apa aja. Ya, Widya masih belum pede atau gimana gitu, gimana perasaannya? Dia kan ngumpul sama teman tuh. Dia bicara kadang-kadang direspon, kadang-kadang apa dia nggak kedengaran apa respon. Terus? Dia jadi nggak pede ngomong lagi, takut. Oh gitu. Padahal itu kan itu di kelas atau di mana? Di kelas. Di kelas. Padahal itu mungkin saja dia nggak dengar ataupun memang dia nggak respon, ya terserah. Sekarang saat itu Widya perlu dia nggak waktu Widya bicara itu? Atau Widya hanya bicara? Kalau seandainya Widya hanya bicara, kalau memang dia nggak respon, ya sudah. Widya kuatkan hati, kan nggak mungkin kita harus menuntut orang harus begini gitu. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Lalu saat Widya menyampaikan sesuatu ke teman Widya tapi dia nggak respon, Widya diam aja. Kecuali memang entah dia yang perlu atau Widya yang perlu. Tunggu beberapa detik, 1 menit kah, nanti baru Widya sampaikan lagi kalau memang itu penting. Tapi kalau memang itu nggak penting, ya udah Widya diami. Mungkin Widya membatasi sedikit untuk berbicara sama dia, atau berbicara yang penting-penting saja tidak apa-apa. Tapi kalau Widya trauma dengan bicara dengan yang lain, itu jangan sampai. Karena kan suatu waktu Widya bakalan perlu atau diperlukan gitu. Namanya juga kita keseharian memang harus melatih diri kan. Orang tinggi aja perlu latihan dari dasar, ya kan, nah gitu. Terus masalah belajar. Gimana tuh? Widya kan banyak juga yang itu. Tapi Widya bingung yang mau mulai yang mana. Iya. Kenapa bisa numpuk? Yang dari waktu daring. Ada yang susah, ada yang Oh gitu. Kira-kira berapa, coba sebutin? Apa-apa aja? tugas yang itu terlalu banyak tugasnya. Berapa mata pelajaran? Apakah semua mata pelajaran? Tidak. Berapa aja? PKN, Penjas, Sama apa lagi? Cuma itu sih. Dua. Ini kan minggu ke-18 ya. Sekarang tuh minggu ke-18. Widya mulaikan dari yang paling akhir dulu. Maksudnya sekarang. Yang tugas sekarang udah selesai belum? Udah. Tapi tugas yang lama-lama tuh belum Widya kerja. Nggak apa-apa. Penjas juga gitu. Yang sekarang udah siap. Yang mana mudah? Lebih mudah? Sama aja sih, karena kan catatan aja, ya kan? Berarti Widya mulaikan dari yang paling pertama, kan nanti Widya lihat tanggal itu. Lihat tanggal kan? Widya urutkan tanggalnya. Widya lihat tanggal yang paling dasar gitu. Maksudnya tuh paling pertama tanggal yang mana. Nah, itu Widya lihat, Widya selesaikan itu. Nanti kalau udah habis Widya lanjutin. PPKN dulu ya, PPKN dulu. Jangan dicampurin sama Penjas. Gitu. Nanti satu-satu selesai nyebut. Tapi lihat tanggalnya biar tersusun dalam pikiran Widya gitu. Dia suka ada iya, bilang aja. Kan tugas Penjasnya udah separuh, tapi Widya lebih mau bikin yang ke PKN gitu Bu. Kalau Penjas sudah selesai separuh aja, berarti masih ada ya. Nggak apa-apa, kalau seandainya nyaman Widya sekarang pengen PKN dulu, nggak apa-apa PKN dulu. Tapi kalau menurut Ibu ya ini aja. Yang PKN dulu satu. Nggak apa-apa. Kalau seandainya menurut Widya pengen ini udah selesai separuh Bu. Widya mau yang sana dulu lah Bu, ya nggak apa-apa. Tapi berurutan. Kalau seandainya dari tanggal 25 Oktober, ya 25 Oktober dulu Widya selesaikan kayak gitu. Nanti baru tanggal 2 November gitu. Walaupun separuh-separuh, tapi tanggalnya yang 1 Maret itu berurutan gitu. Kita belajar
positif sama materi yang Gimana? materi yang serius gitu, yang teratur kayak orang-orang tuh yang pintar gitu belajar. Mereka memang tekun belajar. Kalau seandainya memang Widya mau, misal Widya kepengen dapat ranking 3, Widya bener-bener tekun gitu. Kalau Widya nggak ngerti, Widya tanya ke ibunya langsung boleh. Kalau enggak, Widya lihat di YouTube. Tapi Widya harus fokus. Kalau memang tujuan Widya tuh kepengen ranking 5 loh Bu, gitu. Widya harus tekun. Itu. Lalu Ada yang bentuk catat. Iya, yang disampaikan sama ibu di kelas itu dicatat. Dan di situ Widya harus seksama mendengarnya gitu. Setiap latihan jangan maksud ibu tuh jangan ditunda gitu. Itu kalau memang Widya punya tujuan, kan ada orang hanya sekolah aja gitu. Mungkin Widya memang pengen tujuan aku harus mendapat ranking 2 gitu. Widya harus fokus gitu. Tapi Widya mau tes tapi nggak belum apa namanya tuh, Widya harus belajar dari sekarang. Widya lawan rasa tidak pede itu. Widya harus yang kayak ibu bilang kemarin gitu, itu satu. Terus semakin kita latih nanti akan terbiasa gitu. Cara presentasi yang benar tuh ya, pede terus cara materinya kita harus paham. Iya itu. Ya, ada presentasi tapi Kapan? Tadi Bu sama Bu Umur. Iya, gimana? Tapi nggak takut salah gitu. Takut salah. Ya, nggak takut. Tapi udah lumayan ya, mungkin. Ada bicara pasti kan. Presentasi sendiri. Iya. Sendiri. Jelaskan di papan tulis. Wah, keren Widya tuh. Semua orang dapat enggak? Oh, dipanggil ya? Enggak, siapa yang mau aja. Oh, bagus Widya, berarti Widya acungkan tangan waktu itu. Enggak, tapi dia enggak takut gitu Bu. Tapi Widya maksudnya sih Widya tahu materinya. Widya yang kepingin oh gitu. Udah hebat Widya itu, udah banyak meningkat ya. Apa namanya? Enggak apa-apa kalau seandainya takut salah, coba hilangkan rasa salah. Kalau seandainya kita selalu benar, ngapain belajar? Ya kan gitu. Terus itu udah lumayan bagus, itu udah sangat bagus, itu udah pede, udah ada ingin maju ke depan itu udah bagus itu. Widya tuh udah meningkat ya, nggak apa-apa di depan itu masih ada rada-rada gugup Bu, itu nggak apa-apa, itu kan masih latihan. Wah, udah hebat Widya itu, mantap. Terus gimana? Apa lagi ya? Bingung. Iya, nggak apa-apa. Widya mau ngomong tuh tapi Maksudnya ngomong sama ibu sekarang atau mau ngomong di depan umum? Widya mau nyampaikan sama ibu tapi nggak tahu gimana caranya. Apa yang Widya pikirkan itu disampaikan. Kalau bahasa Widya pun juga nggak apa-apa, ibu ngerti bahasa. Bahasa Minang kan? Ya, tapi beda. Bukan bahasa. Oh gitu. Oh, jauh berarti posisinya itu ya? Di ujung kan pasaman ujungnya. Ada yang Silau betul. itu ujungnya. Oh, tahu. Itu Bu Ratna tuh daerah situ juga loh. Iya, Minang kan. Ayo kira-kira apa yang mau Widya sampaikan, tapi Widya nggak tahu cara sampaikan Bu, gitu. Sampaikan aja. Yang Widya pikirkan itu apa gitu. Itu yang Widya sampaikan. Widya itu permasalahannya tuh di PD aja. Sama itu. Tapi sekarang udah lumayan ya. Udah alhamdulillah, tapi Widya sepertinya masih ada menjanggal ya. Kalau di kos gimana? Di kos udah aman ya. Terus di sekolah siapa kawannya? Biasa sering ngobrol? Farah sama Cinta. Oh gitu. Baik-baik aja hubungannya kan. Tapi Zara sama Cinta tuh sering berdua sih Bu. Tapi Widya harus bergabung sendiri, nggak harus diajak gitu. Iya. Ya nggak apa-apa itu. Kalau yang penting mereka nggak keberatan. Kalau misalnya keberatan mungkin ya mending. Yang penting kita jangan sampai orang terganggu, jangan sampai orang tersinggung gitu. Gitu kira-kira. Tadi masuk pelajaran apa aja?
Yang pertama tuh bahasa Indonesia, yang kedua sama ibu, yang ketiga biologi, yang keempat fisika. Ada berapa kali maju tadi? Maju. Cuman yang tadi ya, yang ke depan tadi itu ya. Selain itu enggak ada. Kalau di rumah ada belajar malamnya. Ada bu. Ada membaca-baca ya. Malam belajar. Bagus itu. Bisa kayak waktu luang, ketika ada waktu luang gunakan dengan belajar. Dia mau melawan malas tapi belajar lagi tuh bu. Iya, pelan-pelan misalnya itu kayak Ingat orang tua tuh susah cari duit untuk dan sekolah. termotivasi lagi ya. Terus dengerin musik biar nggak pusing belajar itu, biar refleks. Iya. Juga perlu kadang-kadang misalnya itu habis sholat zuhur. Widya sholat gimana? Ada ya? Tapi kadang ada yang nggak bolong-bolong itu. Tapi usahakan ada ya. Karena kan udah balik juga kan gitu. Juga apa namanya? Banyak kan sholawat, zikir, istighfar gitu. Nah, ketika malas itu muncul, duh ya Allah, rajinkan aku ya Allah, ya Allah, Allah mau cari Sayyidina Muhammad, ya Allah, bangunkan rasa rajin ini ya Allah. Lagi-lagi Bu bilang, ketika berdoa, ketika sholawat, istighfar itu dalamkan gitu, didalami gitu, agar itu lekat dengan kita gitu. Dan bisa saja rasa malas itu hilang gitu. Ibu kurang hafal doanya, nanti ibu kasih tau kok ibu udah tahu. Ya. Tadi mau video ngomong tuh Tentang di kelas kah? aman-aman tentang tikus juga. Masalah keluarga, Kira-kira apa tuh ya? Kepedean. Tapi udah pintar, udah alhamdulillah ya. Widya udah ada meningkat. dia pas SD nih bu. Bukannya apa dia Iya, agak-agak pintar gitu nih. Pas Alhamdulillah. MTS kurang gitu bu, semenjak Kira-kira kenapa tuh ya? teknologi HP gitu, Oh, malas. gitu. Berarti persoalannya di HP ya. Kalau sekarang kira-kira di HP juga? Sekarang Di HP juga. Apa yang membuat Widya terganggu di HP itu? karena gamenya TikTok. Oh, game. Nah, kalau seandainya Widya emang kepingin fokus sama sekolahnya, misalnya game tuh ada 3, hapus 1. Habis itu yang paling Widya suka Tapi hapus. sekarang Widya nggak ada game lagi semenjak Mama Widya nggak usah lah main game, nanti minta kamu ini. Terus Widya nggak ada lagi game. Iya. Sekarang cuma yang TikTok aja. Game udah dihapus semua. Kadang-kadang sih main bu. Tapi udah dihapus aja gitu. Biar rasa rajin, rasa malas Widya tuh agak memudar gitu. Terus kira-kira kalau HP itu masih terganggu banget nggak? Terganggu Nggak sekarang? terlalu sekarang lagi bu. Pas MTS tuh, iya. Nilainya pun berantakan ya Iya. pastinya. Tapi pas kelas 3 nih udah meningkat nilainya. Kemarin tuh di 10 besar, sekarang pas naik kelas 3 nih MTS tuh dapat peringkat Indonesia kok. Berarti itu kan bisa Widya lihat ada HP dan tidak ada HP. Kalau Widya memang punya tujuan, Widya kurangin terus. Dan ketika rasa malas muncul, Widya usahakan untuk mengendalikan malas itu. Gitu. Tapi Widya udah hebat, itu udah meningkat, ditingkatkan lagi gitu. Kan dia namanya juga melatih. Mau di SMA nih mau lebih serius belajarnya sama lebih aktif gitu dari MTS. Nggak apa-apa, Widya latihan. Itu contohnya tadi udah berani ke depan. Itu keinginan Widya untuk ke depan, bukan disuruh. Itu udah hebat itu. Walaupun di depan itu Widya masih agak gugup, nggak apa-apa, kan dimulai dari dalam. Nanti semakin latihan Widya akan lebih aktif yang kayak Widya mau, percaya pasti. Karena kan usaha kita lagi gitu. Apa? Nggak apa-apa. Terus apa yang ada menjanggal lagi kah atau kira-kira? Ada sedikit, tapi ada juga sih yang menjangkal bos. Apa tuh?
Maksudnya ada yang belum tersampaikan nggak gitu? Rasanya ada tapi nggak tahu ngomongnya gitu. Oh gitu. Masih belum tahu bicaranya apa gitu, cara menyampaikan gitu. Yang dalam pikiran Widya aja Widya sampaikan. Bagaimana kan Mama Widya itu sering marah-marah sama ini itu. Mama Widya. Mama Widya di kos. Pas daring kemarin tuh dia pulang. Terus Dia ada marah-marah tuh. Marah-marah karena apa? Mungkin kita yang salah, mungkin enggak. Salah. Maksudnya kenapa Mama marah? Suruh bersih rumah. Terus tapi Widya terlambat bersih rumah, main HP terus, main game gini. Itu ya memang kita yang salah kan. Kalau bisa memang Berarti itu sikap malas. Jangan itu pengaruhnya apa, HP tadi kan, game tadi. Cuma kan sekarang udah enggak, karena Widya sudah tahu apa dampak dan gejalanya. Widya udah bisa mengendalikan diri gitu. Udah tahu. Dan kalau apa namanya di rumah itu memang harus kita rajin-rajin. Itu membentuk karakter kita, membentuk latihan kita sebagai perempuan gitu. Dia mau sih bikin tugasnya tepat waktu, tapi ada yang nggak tahu gitu Bu. Dia mau tanya sama ibu tuh, tapi ibu tuh nggak respon. Oh gitu. Kalau seandainya ada yang nggak tahu, Widya selesaikan yang Widya tahu. Juga kalau kira-kira Widya tahu, Widya selesaikan yang sepengetahuan Widya. Misalnya kan nomor 5 Widya nggak paham, tapi sedikitnya Widya tahu sedikit, Widya selesaikan itu. Yang lain tak Widya selesaikan. Juga kalau memang nggak paham, Widya lihat di Google, di YouTube. Mana tahu nanti itu bisa membantu. Biasa kan gitu. Gitu. Iya tuh pengen belajar bahasa Inggris. Nah, tuh tapi dia udah cari caranya di YouTube sama aplikasinya tuh. Dia udah belajar sih, udah lumayan. Oh, alhamdulillah tuh niat Widya bagus. Apa namanya? Tapi tetap fokus ke Belajar sekolah yang utama. Itu nanti waktu sore-sore. Pinter Widya. Waktu sore, waktu luang kayak Widya bilang gitu kan. Karena sekarang Widya ada 2 mapel yang belum selesai tugasnya, itu dulu Widya utamakan. Mungkin nanti Widya lelah sekali sama tugas itu, Widya istirahat bentar. Widya istirahat bentar, ya udahlah, pegang bahasa Inggris itu lah, lihat kosa-kosa katanya. Daripada tidur di kos tuh cuma tidur gitu. sakit apa badan juga. Iya. Kan nggak apa-apa. Gimana? Udah sih. Udah agak mendingan ya. Berarti Widya juga udah tahu apa yang Widya lakukan. Tujuan Widya di sekolah ini apa? Udah tahu, alhamdulillah. Nah, kebetulan Widya masih sudah agak mendingan, sudah agak nyaman dengan hati Widya sendiri. Gimana kira-kira kapan lagi mungkin nanti Widya ada lagi kejanggalan atau apa gitu? Kira-kira nanti Widya datang aja hubungi ibu kayak biasa, nggak apa-apa. Juga Widya juga udah tahu dong kode etiknya ya kan gitu. Nah, untuk hari ini karena Widya sudah aman, sudah nyaman, sudah agak rileks, kita akhir aja lagi berarti. Berarti Widya udah paham ya. Ya udah, refleksi pernafasan dulu. Kalau individu kelompok tuh gimana tuh Bu? Bimbingan kelompok. Iya, bimbing kelompok yang ibu bilang di kelas tadi. Bimbingan kelompok itu kita per kelompok, misalnya ada 10 orang, 15 orang misal. Jadi duduk melingkar. Nanti kita membahas apa yang menjadi kejanggalan dalam pikiran anak-anak tuh. Gitu. Nanti ibu hubungi siapa yang tadi? Rival yang mau tadi, yang perempuan tadi. Nanti ibu hubungi lagi. Gimana Widya, perasaan Widya udah aman ya? Nanti kalau udah pengen lagi. Iya, makasih ya Widya ya.